Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my... Nama saya Nurul. Baik, perkenalkan nama saya Divisa Tumangger. Perkenalkan nama saya Gini. Kelompok 2. Bekerja tanpa konflik, tidak egois, tetap semangat. Bye-bye. My life after I found another... Nah, globalisasi berasal dari kata global yang artinya dunia dan lisasi yang artinya proses. Secara bahasa, globalisasi adalah proses mendunia. Globalisasi juga adalah proses suatu yang mendunia, bisa berupa informasi, pemikiran, dan gaya hidup, juga teknologi. Baiklah, di sini saya menjelaskan mengapa globalisasi terjadi. Globalisasi terjadi karena banyaknya faktor. Bisa karena kemajuan teknologi internet dan infrastruktur, komunikasi, dan transportasi ataupun pertukaran pelajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Apakah globalisasi selalu berdampak baik? Menurut kelompok kami tidak, karena adanya globalisasi bisa memberi dampak negatif bagi remaja juga menyebabkan demolatif, memudarkan nilai-nilai norma di dalam masyarakat, dan kenakalan remaja juga dapat diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja ataupun usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum dan nilai-nilai dengan norma yang ada. Bagaimana sih cara kita untuk menyikapi arus globalisasi? Nah, yang pertama itu penguasaan, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan juga lebih memahami ilmu teknologi untuk menyikapi arus globalisasi. Nah, yang kedua itu selalu berorientasi dengan mencintai produk lokal dibandingkan dengan mencintai produk luar negeri. Nah, teman-teman, 3 contoh globalisasi dari bidang transportasi. Nah, yang pertama, adanya mobil atau motor listrik, bentuk dari perkembangan dari tenaga listrik. Nah, yang kedua, munculnya alat transportasi murah dan irit membuat banyak masyarakat memutuskan untuk punya transportasi pribadi. Nah, yang terakhir yaitu semakin berkembangnya jalur atau akses angkutan umum. Nah, berikut adalah 3 contoh globalisasi bidang transportasi. Nah, namun teman-teman, dalam bidang transportasi juga memiliki dampak, yaitu terjadinya kemacetan di kota-kota dengan penduduk yang padat dan menimbulkan polusi udara dan polusi suara yang tidak sehat lagi makhluk hidup. Sekian dan terima kasih. Sebutkan 3 contoh globalisasi dalam bidang IPTEK. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan akses terhadap pengetahuan. Nah, yang kedua yaitu mempercepat kemajuan teknologi. Dan yang ketiga yaitu menghadirkan solusi inovatif bagi masalah global. Dampak negatif globalisasi di bidang teknologi ialah banyaknya kejahatan di dunia maya. Nah, kemajuan teknologi yang disalahgunakan menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan bagi negara-negara di seluruh dunia. Terima kasih. 3 contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah ekspor dan impor. Yang kedua, banyaknya perusahaan multinasional. Yang ketiga, terjadinya pembaruan ekonomi. Pola hidup yang berlebihan. Dengan kemudahan untuk mendapatkan pilihan yang beragam, menyebabkan munculnya pola hidup konsumtif yang berlebihan dan tidak terkendali. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan dampak positif. Dampak positif memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah pengaruhnya positif dari globalisasi ekonomi di Indonesia, yaitu meningkatkan investasi dan perdagangan dan industri semakin kompetisi tingkat nasional. Yang kedua adalah dampak positif IPTEK karena memudahkan akses informasi dan komunikasi, mempercepat proses produksi dan layanan, serta memberikan peluang bisnis dan investasi baru. Dan yang ketiga, dampak positif dalam transportasi yaitu kerja sama ekspor. Impor semakin mudah karena didahului alat-alat transportasi dan melancarkan pertimulasian barang hasil produk sehingga barang bisa tersedia di mana saja dan kapan saja. Sekian dari saya, terima kasih. Saya juga akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Nah, dampak positif diantaranya adalah teknologi informasi berkembang sangat pesat, lebih mudah mendapatkan informasi, sikap toleransi, dan cost
kosmopolitan masyarakat di dunia meningkat. Hubungan antar negara lebih mudah terjalin, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi diantaranya potensi terjadinya kriminalitas semakin tinggi, lebih mudah terasuki oleh paham-paham yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa sendiri. Budaya lokal berkoterkikis karena masyarakat terpengaruh oleh budaya lain ataupun budaya yang dari luar dan lain sebagainya. Adapun kesimpulan dari kelompok kami ialah dalam era globalisasi seperti sekarang ini, bukan hanya manusia saja yang melakukan komunikasi, melainkan semua pihak termaksud institusi, organisasi, atau lembaga di mana mereka kini dianggap sebagai organisme hidup yang berinteraksi antara satu dengan yang lain, sehingga membentuk jejaring ataupun networking kerja. Dalam hal ini, kehadiran sebuah informasi menjadi sangat penting karena bahwa informasi bisa dijadikan komponen yang urut diperhitungkan dalam penentuan kebijaksanaan dan dasar bisnis ekonomi sebuah perusahaan atau organisasi.